Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rekan-rekan jamaah pengajian rahimakumullah, dina pembukaan yang tadi saya sampaikan, surat Al-Hasr ayat 18, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dalam artian untuk nanti di akhirat. Ini sungguh menarik ketika kita berbicara ayat ini. Artinya ada munasabah, ada keterkaitan ayat sebelumnya. Bahwasanya di dalam surat Al-Hasr ini pada hakikatnya ayat sebelumnya mengatakan untuk melawan orang-orang Yahudi, di mana mereka itu, orang-orang Yahudi, mereka melindungi diri mereka sendiri itu di benteng-benteng buatan mereka. Dalam surat tersebut Allah mengatakan, Allah menjelaskan bahwa keputusan kaum muslimin untuk mengepung dan mengusir orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, pada waktu itu kelompok mereka dinamakan Bani Nazir, ya, kelompok Yahudi. Pada waktu itu kaum muslimin sempat menyaksikan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengepung orang-orang Yahudi Bani Nazir itu. Makanya yang namanya pertolongan Allah itu datang di antaranya karena dua hal. Pertama, pada waktu kejadian Yahudi di Madinah itu, pertolongan Allah itu datang ketika kaum muslimin dalam posisi menakutkan bagi orang-orang Yahudi. Dan yang kedua, memang sebetulnya bangsa Yahudi ataupun orang-orang Yahudi itu penakut sebetulnya. Borangan sebenarnya, orang-orang Yahudi mah nyeplek jawer namun cek Sunda. Nah, kenapa pertolongan Allah itu datang? Karena syaratnya dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, pada waktu itu kaum muslimin melakukan kolaborasi, melakukan sebuah muahad istilahnya, ya, bersatu, nahiji, antara Ansor dan Muhajirin itu bersatu. Jadi hasil kolaborasi itu berhasil menggeser posisi, berhasil mengalahkan Bani Nadir, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada waktu itu.
Maka Yahudi pada waktu itu terkepung. Mereka bersembunyi di benteng-benteng mereka. Nah, faktor yang kedua, yang namanya orang Yahudi itu berjiwa penakut sebetulnya. Siunan sebetulnya orang-orang Yahudi. Nah, kita kembalikan dalam konteks hari ini. Sebetulnya orang-orang Israel ya, orang-orang Yahudi Zionis itu kelihatan penakutnya. Kenapa? Mereka itu kan menyerang Palestina, menyerang warga-warga Palestina itu kan melalui jalur udara ya, melalui jalur udara. Tuanian, mereka itu nggak berani melewati jalur darat perang langsung, adu harupan itu enggak. Mereka itu nggak berani perang langsung itu di darat itu. Tapi mereka mau tidak pesawat, bom di muntah-muntahkan seperti itu. Ini ciri dari siunan orang Yahudi. Jadi kalau perang terbuka, kadang-kadang mereka itu ketar-ketir. Coba antum sekalian lihat di media atau di televisi. Orang Palestina itu kan dengan bersenjatakan batu sebetulnya. Mereka sudah takut. Dengan istilah intifada ya. Bersenjatakan batu dilempar. Ataupun apapun yang bisa dilempar itu mereka takut sebetulnya. Orang-orang Yahudi. Karek kuno kita. Nah ini melambangkan bahwasanya mereka itu betul-betul jiwa penakut sebetulnya. Maka mereka itu memasang tembok pemisah antara Israel dan Palestina. Mereka itu sengaja membuat ini bakat indusi nanti gitu sebetulnya orang Israel. Nah, pada konteks hari ini, kenapa mereka itu serasa di atas angin, si Gahwe Yahudi itu menang gitu, ataupun yang namanya perlawanan dari Zionis itu seolah-olah Zionis itu selalu menang. Nah ini sebetulnya faktor yang pertama tidak ada di dalam tubuh umat Islam. Kenapa saya bilang begitu? Karena umat Islam tidak mu'ahad, tidak bersatu. Coba kalau seluruh komponen umat Islam bersatu melawan Zionis yang kecil sebetulnya bisa. Cuman masalahnya dengan hegemoni politik gitu kan. Karena mereka Israel itu didukung oleh Amerika, didukung oleh negara-negara yang pro terhadap Israel. Dan negara-negara Islam, mohon maaf, kadang-kadang dengan situasi hari ini diam gitu. Tapi mudah-mudahan ini terjadi lagi seperti zaman Rasulullah, kolaborasi antara umat Islam. Kalau dulu konteksnya adalah Muhajirin dan Ansor, kalau sekarang berbagai negara-negara Islam bersatu bersama untuk melawan Zionis. Insya Allah kita menang sebetulnya. Nah yang faktor kedua itu tidak ada, faktor yang pertama itu tidak ada sebetulnya. Jadi faktor nukahiji. Bersatunya umat Islam untuk melawan Yahudi itu, untuk mengepung Yahudi itu hari ini dipertanyakan. Tapi mudah-mudahan sekali lagi dengan melihat sejarah yang dilakukan oleh Nabi, ada sebuah kolaborasi, ada sebuah muahad. Mudah-mudahan umat Islam pada waktu ini bisa mengalahkan mereka. Makanya kita di Indonesia, di Urang, karena sifatnya kita itu ya hari ini kita hanya sebatas bisa melakukan doa dengan kunut nazilah ya. Jadi sudah ada instruksi sebagai kunut nazilah. Kita berdoa di tiap-tiap kali sholat, di
rakaat terakhir setelah ruku kita berdoa kunut nazilah dengan mengangkat tangan kita ke atas, berdoa untuk kehancuran orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, musuh-musuh Allah, dan minta kita dikuatkan kaum yang lemah, kaum muslimin yang lemah, yang ditindas, ini untuk diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, entah kita melakukan kunut nazilah sebulan penuh, insya Allah sampai tanggal 10 November kita melakukan kunut nazilah. Nah ini di masjid-masjid ataupun ketika kita sholat, laksanakan kunut nazilah. Itu dicontohkan oleh Nabi, kunut seperti itu untuk kebinasaan, untuk hancurnya kaum yang zalim ataupun kaum yang kafir. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan kunut nazilah itu sendiri. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi ketika umat Islam, ketika di tubuh umat Islam tidak muakhad, artinya tidak ada sebuah kolaborasi, tidak ada sebuah kekuatan tengah hiji, itu menjadikan umat di luar Islam, termasuk Israel itu sendiri, justru jadi tidak gentar terhadap umat Islam. Ini masalahnya. Jadi akibat sebetulnya ini. Lantaran umat Islam lemah, maka mereka seolah-olah kuat. Jadi dicabutkan kekuatan Islam dari musuh-musuh Islam itu. Memang Nabi pernah mengatakan bahwasannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Begitu kata Nabi. Sudah dekat masanya di mana umat-umat lain merongrong kalian, kata Nabi itu. Sebagaimana orang-orang yang makan merongrong satu hidangan besar. Jadi orang teh diibaratkan ku Nabi teh kejadian cenah umat Islam teh siga satu hidangan dirongrong ku sararea. Bayangnya pada nyowolan, pada nyokotan. Faqala, maka sahabat bertanya, qailun wa min kilatin nahnu yauma idin. Pada sahabat itu, Rasul, apakah karena jumlah kita ini sedikit? Qala, kata Nabi, bal antum yauma idin kasirun. Enggak, cukup Nabi teh. Malahan justru kalian itu saat itu banyak gitu. Loba orang teh. Walakinnakum gusya'un ka gusya'is syair. Tetapi keadaannya itu seperti ibarat busak buih yang ada di lautan. Artinya apa? Tidak ada kekuatan. Salobalawana budah buih yang ada di lautan kan tidak ada kekuatan apapun itu. Nah, kondisi umat Islam itu Nabi sudah mengatakan seperti itu. Walayanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Bahkan cenah Allah menghilangkan rasa takut pada hati musuh-musuh kalian. Artinya apa? Ketika kondisi umat Islam seperti gusya'us sail, seperti budah buih yang ada di lautan,
yang mengakibatkan musuh tidak gentar, yang mengakibatkan musuh tidak lagi takut. Gempa. Musuh tidak lagi takut ya terhadap umat Islam. Karena di tubuh umat Islam sendiri kan tidak ada kekuatan. Nah ini terusan hadisnya kata Nabi, wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahana. Dan akan kena terhadap Allah mengenakan terhadap hati-hati kalian itu al-wahana, penyakit al-wahnu, al-wahan ya. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahanu. Kata sahabat, Rasul naon cenah ari al-wahan teh? Apa itu yang disebut al-wahan? Qala kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Cinta dunia dan takut mati. Itulah penyakit umat hari ini. Mungkin ada di kita, nauzubillahi min dzalik sebetulnya. Artinya Rasul mengatakan nanti umat kena dengan penyakit ini. Cinta dunia dan takut mati. Itu yang disebut dengan penyakit al-wahan. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, penyakit gila dunia ini kan menyebabkan umat Islam lemah sebetulnya. Akhirnya apa? Enggan untuk berjihad, enggan untuk berjuang, kan? Gitu mah, tapi takut mati kan? Takut mati. Jadi sieun maut teh. Sebab apa? Karena enggan berpisah dengan dunia, enggan berpisah dengan kenikmatan. Sehingga mengakibatkan mental berjuang itu jadi hilang, mental berjuang itu jadi lemah. Karena tidak mau meninggalkan kesenangan dunia, tidak mau meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan di dunia. Nah akhirnya apa? Umat Islam tadi digambarkan ku Rasul sigah dahareun disantok ku sararea, ibarat sebuah hidangan. Umat Islam ini jadi objek gitu. Jadi objek penderita. Gusararea dicewolan, gusararea dimanfaatkan, gusararea bisa diperlakukan apapun. Akhirnya kita dijajah, kan gitu, seolah-olah dijajah. Umat Islam itu jadi objek, jadi bahan penjajahan gitu. Nah, yang dirasakan kondisinya memang hari ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang digambarkan oleh Rasul. Umat Islam tidak ada kekuatan, ibarat satu hidangan pada nyewolan ku sararea. Islam jadi pusat sasaran. Nah ini akibat sebenarnya dari lemahnya umat Islam itu sendiri. Apa yang menyebabkannya? Di antaranya adalah penyakit al-wahan, hubud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru itu kepada seluruh yang mengaku sebagai orang yang beriman. Untuk apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Nah itu. Supaya kita bertakwa.
Dan apa? Wal tandur nafsu ma qaddamat ligod. Artinya apa? Umat Islam kurang selaku mukmin disuruh untuk bertakwa dan lebih memperhatikan akhirat. Itu harus lebih memperhatikan akhirat. Jadi jangan terlena dengan dunia. Gitu. Tongka bebenyokeun ku dunya. Gitu. Tongka ulinkeun tertipu dengan kehidupan dunia. Akhirnya kita lupa jihad fisabilillah bi anfusikum, ya, dengan diri-diri kalian ataupun dengan harta-harta kalian. Kita lupa. Bahkan menganggap hal seperti ini bukan masalah gitu kan. Jika ada konflik terjadi antara Palestina dan Israel, kita hanya biasa-biasa kadang-kadang hati-hatinya merasakan biasa Palestina dan Israel biasa gitu, tanpa keinginan untuk membantu, tanpa keinginan untuk berjihad. Akibat tadi hubung dunia, senang dunia sebetulnya. Ya setidaknya kita hari ini membantu kaum muslimin yang ada di Palestina, ya, dengan tadi cara kunut nazilah ataupun donasi, ya, berjuang dengan harta kita. Berikan atau jiwa mah orang itu bisa perang tadi itu melu gitu nih. Tapi kita setidaknya dengan harta kita yang kita punya, sebagian dari harta kita untuk diinfakkan fisabilillah, diinfak fisabilillah untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka butuh gitu kan. Ada ulah mereka baju udah mau mahi, mereka baju, ayo mereka baju kan. Kita ini donasi di sekolah, di pesantren donasi, ayo mereka baju mas. Ditahan udah tuh ngirim lagi biaya seberapa tahunnya ngirim lagi. Udah aja hari ini konteksnya adalah berupa harta semacam uang gitu kan, bisa digunakan untuk keperluan ataupun membantu. Sebab yang jadi korban itu bukan tentara saja, tapi rakyat, ya. Saudara-saudara kita kaum muslimin, anak-anak, kemudian kan gila mereka itu, Israel itu gila. Ngabom di luhur ke rumah sakit kan temenan gitu. Ke anak-anak, ke orang tua, kepada perempuan itu nggak boleh. Dalam konvensi Jenewa itu diatur perang itu nggak boleh sebetulnya menyerang perkampungan, menyerang kependudukan. Nggak boleh, itu ada aturannya. Kan di Islam ya diatur. Dalam Islam itu diatur. Pepohonan saja nggak boleh dirusak. Fasilitas-fasilitas umum itu nggak boleh dirusak. Islam beradab, tapi mereka kan dibabat gitu kan. Nah ini kan sebetulnya, maka Israel itu sebetulnya bisa disebut dengan penjahat perang sebetulnya. Tapi ya kulantaran politiknya seperti ini, jadi mereka aman-aman saja. Nah kembali kepada pokok permasalahan tadi, untuk sekedar mengingatkan gitu kan, bahwasanya kita ini mesti membantu mereka, kaum muslimin. Ini bukti kolaborasi lah, bukti kita ini bersatu. Kalau jasadil wahid, saya yakin kalau faktor pertama dilakukan oleh kaum muslimin, melakukan sebuah muakhad nahiji dalam satu rasa, satu pikiran, satu usaha. Saya kira umat Islam itu kuat. Dalam konteks di kita juga, lamun umat Islam nahiji mah bisa mengalahkan ekonomi mereka, bisa mengalahkan teknologi mereka, bisa mengalahkan aspek-aspek kehidupan mereka kalau umat kita bersatu. Sebetulnya kita itu ya karena akibat tidak muahad tadi, ya kita kalah dalam ekonomi, kalah dalam politik, kalah dalam urusan-urusan aspek kehidupan yang lain. Padahal orang dititah ku Rasul temun pangih jeung orang Yahudi ceren cing lembang nanti.
Maksud seret itu bisa artinya seret, bener, seret ke sisi. Dan dalam konteks yang lain, seret kita jangan kalah persaingan dengan mereka. Nah itu, kita jangan kalah dengan orang-orang Yahudi. Nah mudah-mudahan penyakit al-wahnu ini segera hilang ataupun tidak ada di tubuh Islam, di tubuh pribadi-pribadi muslim, karena terlena dengan kesibukan dunia yang akhirnya takut mati, yang akhirnya lupa akan berjihad. Itu yang disebut dengan penyakit al-wahnu itu. Artinya jadi mengejar harta, mengejar dunia, mengejar supaya punya eksistensi di dunia, sampai mereka itu lupa. Di sini artinya itu jemu, lagu jemu, juga pokok segala. Makanya ibadah yang namanya bekerja bisa jadi nilai ibadah itu ketika tidak mengganggu ibadah. Sekali lagi, bekerja bisa jadi nilai ibadah ketika tidak mengganggu ibadah. Nah, enak gawe, bari cul sholat, bari cul segala, bukan lagi bekerja itu jadi ibadah. Nah, ibadah lagi ya. Nah itulah, makanya bekerja itu jangan lupa ibadah. Supaya bekerja kita jadi nilai ibadah, maka jangan mengganggu ibadah. Gitu. Sok manuk tingali gara berkah manuk. Ini isuk-isuk balik sore, ya? Manuk. Jelema kumaha. Kadang-kalanya jelema malah manuk. Manuk mah manehna barang balik mawa ke keluarganya, balik mawa ke baladna. Itu manuk. Mentak aya teh manuk diabetes, manuk stroke, manuk asam urat, nggak ada kacaritakeun manuk asam urat diabetes karena berkah. Nah, orangnya gitulah tong kaleuweuhi digawe. Udah aja kerja biasa tanpa mengganggu ibadah, kemudian sesuai waktu. Nah itulah diantara. Makanya aku sibuk-sibuk jalma hari ini, orang hari ini mesti kaburu atau berjamaah acan di masjidnya. Itu karena kesibukan. Ku sibuk-sibukna orang hari ini geus teu kaburu maca Quran acan. So, hari ini sudah berapa ayat yang kita baca? Ku sibuk-sibukna jalma geus teu kaburu ka pengajian acan padahal saminggu sakali gitu teh. Aya nu sabulan sakali teu kaburu. Ku sibuk-sibukna jalma geus teu kaburu tahajud, nah capek balik teh ngalemprek. Apakah akan seperti itu terus yang akhirnya menciptakan tadi penyakit al-wahan? Nah, sibuk sudah tidak sibuk lagi ketika apa? Hatta zurtumul maqabir. Tadi ingetan ku Allah teh, kita rek nunggu paeh wae, bener gitu. Rek nunggu paeh wae gitu. Kakara eureun teh gitu. Nah, artinya mudah-mudahan tidak terjadi di dalam diri kita itu penyakit al-wahan yang tadi. Yang akhirnya karena al-wahan itu adalah cinta dunia dan takut akan kematian, jadi hilang dalam diri kita ini semangat untuk membela agama Allah, hilang berjuang di jalan Allah, hilang apa yang seharusnya dipersiapkan bekal kita itu untuk akhirat. Maka betul kata Allah dalam surat Al-Hasyr tadi, bahwasanya hendaklah kita ini memperhatikan untuk hari esok. Apa hari esok itu? Untuk akhirat. Jadi syaratnya iman, takwa, kemudian kita harus memperhatikan kehidupan kita nanti untuk akhirat. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan sampai kita ini terlena dengan kehidupan dunia yang akhirnya kita lemah sebetulnya. Itulah barangkali sekedar mengingatkan dari ayat
surat Al-Hasr ayat 15 yang tadi. Terima kasih atas segala perhatian. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.